Jangan lupa like, comment, and di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fazil Haq dengan NIM 223216. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan dan teori investasi asing di dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu bisnis internasional, yaitu merupakan jenis bisnis yang melibatkan transaksi lintas batas negara, yang melibatkan aktivitas bisnis yang beroperasi dan dikelola di berbagai negara di seluruh dunia. Bisnis internasional mencakup perusahaan yang terlibat dalam perdagangan dan investasi di tingkat nasional. Globalisasi adalah proses di mana perekonomian dunia menjadi sistem yang saling bergantung pada saat ini. Dan selanjutnya itu ada teori unggulan absolut didasarkan pada asumsi. Yang pertama, tenaga kerja adalah salah satunya faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi yang lebih baik daripada yang diproduksi oleh negara lain. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Dan terakhir, analisis mengabaikan biaya pengiriman. Dengan menggunakan teori keunggulan mutlak, negara-negara dapat memanfaatkan kekuatan komparatif mereka untuk mengoptimalkan produksi, dan sebagai hasil dari spesialis internasional dapat komponen produksi yang akan dinikmati bersama melalui perdagangan antar negara. Yang selanjutnya itu ada hambatan perdagangan. Yang pertama, tarif atau bea cukai. Yang kedua, kuota. Yang ketiga, subsidi. Yang keempat, kualitas sumber daya yang rendah. Yang kelima, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Yang keenam, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Yang ketujuh, terjadinya perang. Yang kedelapan, adanya organisasi ekonomi regional. Yang kesembilan, peraturan administrasi. Yang kesepuluh, politik banding. Yang sebelas, perbedaan mata uang. Bahwa perdagangan yang saling menguntungkan ini masih dapat terjadi meskipun suatu negara mengalami kerugian atau kekurangan absolut dalam produksi kedua komoditas dibandingkan dengan negara lain. Negara yang kurang efisien akan berkonsentrasi pada produksi yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil, dan memiliki keunggulan. Sebaliknya, negara-negara tersebut akan mengimpor produksi yang memiliki kerugian absolut yang lebih besar dan memiliki keunggulan komparatif. Yang selanjutnya itu ada investasi. Investasi itu bisa diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang, modal, dan peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Investasi ini bisa mencakupi barang-barang yang dibeli untuk digunakan di masa yang akan datang atau masa depan. Investasi ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bisnis resale investment, yaitu meliputi sarana dan prasarana yang digunakan perusahaan dalam proses produksi, sedangkan residential investment meliputi pembelian rumah baru, baik ditempati oleh pemilik atau disewakan kembali. Sementara inventory investment adalah barang-barang yang disimpan di gudang oleh perusahaan, termasuk barang baku, persediaan produk setengah jadi, dan produk jadi. Selanjutnya itu investasi asing FDI. Dari investasi asing langsung ini menjelaskan bagaimana perusahaan dari suatu negara berinvestasi di negara lain yang dapat dipengaruhi perdagangan internasional. FDI berperan penting dalam meningkatkan hubungan ekonomi antar negara, yaitu memfasilitasi transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja. FDI ini bisa diartikan dengan investasi asing langsung adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya ke dalam perusahaan di negara lain. Contohnya itu investasi asing terbagi menjadi dua, yaitu investasi yang pertama yaitu investasi asing langsung, yaitu foreign investment, yang adalah investasi aktual di barang, modal, pabrik, tanah, persediaan baik modal dan manajemen terlibat, dan investor mengembalikan dana yang diinvestasikan. Investasi asing langsung biasanya terbentuk perusahaan yang didirikan anak perusahaan atau mengambil alih perusahaan lain. Konteks internasional, investasi asing langsung biasanya dilakukan oleh perusahaan global multinasional yang bergerak di bidang operasi sumber daya, industri, jasa, dan manufaktur. Nah, yang
kedua itu investasi portofolio. Itu investasi yang hanya melibatkan aset keuangan seperti obligasi dalam mata uang nasional. Kegiatan investasi surat berharga tersebut terjadi melalui lembaga keuangan seperti bank, dana, investasi, yayasan, pensiunan, dan sebagainya. Selanjutnya itu teori utama FDI. Ada beberapa teori FDI. Yang pertama itu teori unggulan monopolistik atau Hitler, itu investasi asing langsung merupakan dampak langsung dari pasar yang tidak sempurna. Dan yang kedua teori internalisasi, itu proses penanaman sikap, nilai, ide, budaya atau kebiasaan di dalam diri seseorang. Proses ini bertujuan agar nilai-nilai tersebut dapat dihayati dan diproses secara mendalam sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah laku. Dan yang ketiga itu teori siklus produk fenom, itu adalah teori yang menyatakan bahwa setiap produk memiliki rentang hidup dan memiliki berbagai tahap, mulai dari penanaman hingga kemunduran. Nah, yang selanjutnya itu peran FDI dalam perdagangan internasional. Itu yang pertama, meningkatkan perdagangan. FDI dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara asal dan negara tuan rumah. Yang kedua itu transfer teknologi, memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan daya saing industri lokal. Dan yang terakhir itu diversifikasi pasar perusahaan, dapat diversifikasi pasar dan mengurangi risiko dan investasi di negara lain. Dengan penjelasan tersebut bahwa disimpulkan itu teori perdagangan internasional dalam kata yang dihadapi dalam konteks perdagangan internasional, memahami kemudian teori tersebut memberikan wawasan tentang dinamika perdagangan internasional dan implikasinya dalam konteks global. Teori-teori perdagangan internasional seperti teori keunggulan mutlak, keunggulan kooperatif, dan merkantilisme memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional dan keuntungan yang dapat diperoleh di negara-negara yang terlibat. FDI merupakan fenomena kompleks yang memainkan peran penting dalam perekonomian global dan pembangunan suatu negara. FDI ini itu adalah penanaman modal dalam jumlah besar dan jangka panjang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada suatu perusahaan asing. FDI ini merupakan komponen penting dalam bisnis internasional yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga bagi negara tuan rumah melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri.